bila Kanoha bercakap ya. Sebenarnya kau silap. Ada kat sini dah pakai Lamborghini, Porsche, tak ada tunjuk. Malas nak tunjuk. Sebab apa? Dia orang kata buat apa nak menunjuk harta? Orang Malaysia tak banyak susah, kereta pakai mewah. Di Malaysia dah ada ke e-hailing guna kereta elektrik? Tak ada lagi Bang ya, sekali lagi gue ucapkan Malaysia jangan flexing. Izin bertanya nih Pak Ustadz, apa hukumnya membuat tetangga iri? Bisa-bisanya nurunin harga BBM. Udah mah BBM Malaysia paling murah se-Asia Tenggara. Rakyat Indonesia meletup marah lepas je Malaysia announce harga minyak turun. Viral, Indonesia jual 13.000 tapi rugi 5 triliun, sedangkan Malaysia jual 6.700 tapi untung 280 triliun. Ini orang mikir sampai batunya pecah nggak ketemu katanya. Yuk kita bahas. Well, I think I'm about you, and I think I have to listen because. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan apa saja yang kalian kerjakan. Amin. Di video kali ini saya akan mereaksikan. Nah, ini video pertama adalah seorang wanita Indonesia yang katanya di Malaysia itu ada nggak ini kereta elektrik gitu ya. Aduh, kemana saja sih mbak ini ya? Tidak tahukah dia di Malaysia ini sudah mengeluarkan kereta elektrik juga. Nah, dan dah dipasarkan. Tapi di sini katanya dia taksi ya di sana di Indonesia. Dan juga video tanggapan video saya semalam itu yang mbak-mbak itu marah-marah terhadap Malaysia dan juga Aisyah. Di sini ada salah satu rakyat Malaysia yang buka suara. Kita dengarkan apa tanggapannya, nanti kita akan bahas ya. Oke teman-teman, sebenarnya orang Malaysia tahu saya malas je layan Konoha ini. Tapi kalau tak dilayan juga mereka makin dipijak-pijakkan. So sekali-sekali kita juga boleh tanggapi ya. Oke, langsung saja ke videonya. Cuk. Di Malaysia dah ada ke e-hailing guna kereta elektrik? Tak ada lagi Surabaya ada. Aku spill ya. Ini kat Surabaya guys. Dah ada e-hailing atau taksi kereta elektrik. Mobil listrik. Unitnya sudah banyak. Launchingnya hari ini. 3, 2, 1. Jangan lupa install aplikasinya. Tak main lagi taksi-taksi mbak. Di sini mereka gunakan EV itu kereta pribadi. Karena di sini saya ada tengok industri perkhidmatan taksi di Malaysia sangatlah perlahan. Dan hal ini kerana persaingan dari perkhidmatan e-hailing dan kemampuan rakyat memiliki kendaraan pribadi sendiri. Nah betul ya, kurang orang gunakan taksi. Biasanya yang taksi ini adalah orang-orang yang merantau ya, ataupun warga asing kalau di Malaysia ini. Dan rata-rata kalau rakyat Malaysia di sini mereka sudah gunakan sendiri. Nah bahkan juga sekarang sudah ada Proton IMAS ya, yang kereta elektrik juga. Jangan main-main ya. Bukan main juga taksi lagi, tapi punya pribadi. Oke, so kalau dikatakan macam itu, ini di sini lokal ya, Proton ya, IMAS. Nah, nanti dikatakan di Indonesia ada, gak ada kan? Gitu ya. Oke, so tak tahu ya saya kenapa sangat suka-suka senggol-senggol Malaysia ya. Oke, tak tahu mungkin mau minta pendapat orang Malaysia, karena kalau singgung Malaysia, netizen Malaysia banyak juga memberikan komentar ya. Tapi uniknya orang-orang Malaysia ini berikan komentarnya itu sekarang sudah beza ya. Mereka tidak akan marah-marah ya. Mereka cakap macam ini. Macam menyindir lah. Taklah, memang Malaysia tak ada kereta di sini, tak ada mobil. Di sini pakai kereta kuda. Di sini masih pakai lembu lagi. Macam sarkasm ya, macam sindiran saja. Malaysia tak ada kereta, jalan raya tak ada di sini. Mereka naik burung katanya. Saya baca
Komentar-komentar Malaysia ini bukan marah mereka, malah saya mau ketawa ya. Oke teman-teman, nah ini juga ada tanggapan dari video saya sebelumnya itu, ini orang Malaysia bila bersuara. Kita dengarkan apa dikatakan Puan ini. Cium. Orang Malaysia tak banyak susah. Kereta pakai mewah. Rumah mewah. Perempuan bila kanoha bercakap ya, sebenarnya kau silap. Tak semuanya tu hutang. Ada yang beli cash dan ada yang rumah yang memang kaya. Tak ada yang hutang sebenarnya. Yang hutang tu mungkin kau nampak dia kata hutang. Tetapi sekurang-kurangnya kami diberi peluang untuk memiliki rumah, bukannya duduk di kolong-kolong. Kedua, kau kata dekat sana pakai kereta mewah. Ya, di mewah. Kata kereta buatan Jepun. Okey. Ya, betul ke cakap tu. Tetapi sekurang-kurangnya yang memakai tu semuanya bukannya bangsa-bangsa atau orang yang keturunan macam keturunan level-level kau. Rasanya banyak kan Jawa yang keturunan Cina-Cina kan dekat sana. Yang miskin-miskin ni kebanyakan yang jenis yang bukan level-level kau. Tapi kita kat sini semua bangsa boleh pakai kereta mewah. Setuju. Betul. Semua etnik boleh pakai mewah. Satu lagi, bukannya kita tak boleh beli cash. Boleh. Tapi buat apa nak beli cash kalau hutang boleh buat? Sebab kita ada kemudahan untuk rakyat Malaysia buat loan atas nama sendiri, ya. Hujung-hujung kereta tu milik kita sendiri. Rumah pun milik kita sendiri. Kita kena buat lah. Tapi biasanya ada yang beli cash. Beli cash atau yang memang rumah dia orang tanah sendiri. Tak curi tanah orang. Tak curi tanah orang. Biasanya kanoha yang duduk sini suka curi-curi tanah orang. Duduk ceroboh tanah orang. Tak tahu kat sana pun ada berlaku kan curi-curi tanah orang. Kau kata Malaysia pakai kereta lokal. Kereta lokal memang semua mampu milik. Sampaikan kanoha-kanoha kat sini sanggup lah berkahwin dengan orang sini. Nak dapatkan IC merah. Kemudian dapatkan suami IC biru. Kalau ada IC suami IC biru ni ataupun pasangan IC biru ni lah dia orang merasa kereta baru. Allah, kesiannya. Kau nak bandingkan apa sebenarnya? Nak bandingkan apa? Kau tahu tak bangsa kau ramai yang datang sini berbondong-bondong masuk secara haram? Dan juga ada hati nak jadi penyondol kat sini? Merampas suami orang? Tak tahu Losiannya. Teman-teman, nah sebenarnya kalau orang-orang yang di sana ya, tapi setahu saya dia tadi cakap bahasa Melayu kan, video yang mbak-mbak itu mesti dia pernah tinggal di Malaysia lah ya. Bahasa Melayunya itu dia tahu juga. Nah, mesti dia tahu, tapi dia itu menutup fakta ya. Dia mau happy-nya sendiri saja, seenak udelnya saja bercakap tanpa dia memikirkan fakta. Nah, gitulah. Kadang memang fakta itu pahit kan. Mesti dia sudah tahu juga kehidupan orang-orang Indonesia yang berada di Malaysia ini pun ramai yang susah kan. Itu sebabkan juga orang-orang Malaysia ini tahu keadaan sebenarnya. Mereka berkawan dan orang Indonesia itu kadang bercakap juga tentang kehidupan mereka yang susah di kampungnya, sehinggalah mereka di sini terpaksa menjadi tak ada dokumen kan. Orang Malaysia dengar langsung, jadi mereka tahu kan. Kesian lah kau ni. Kau rasa orang bangsa kau tak datang ke sini? Yang datang secara sah susah tau. Nak masuk kerja sini secara sah. Tetapi secara haram ramai tau. Berapa banyak kena tangkap. Itu pun ada separuh yang dah dapat dikeluar daripada berita. Ada separuh tu tak keluar berita. Masuk melalui Thailand, masuk laluan belaut. Lupa bangsa kau suka masuk kat sini. Tetapi bukan etnik kau. Kebanyakan yang etnik yang bukannya Jawa, yang bukan keturunan Jawa. Mungkin keturunan Jawa, keturunan Cina dekat sana mungkinlah berduit, kaya. Kan? Tapi kalau bangsa Indonesia yang
macam keturunan selain daripada Jawa apa semua ni kan. Susah. Jawa pun banyak Susah. juga Dia orang susah. sendiri cakap susah. Nak makan pun susah. Nak beli beras pun kena wadidau. Tak tahu Allah, kata beli cash yelah kan. Tetapi yang penting, orang Malaysia tak pernah lagi lah curi tanah orang, pergi kat negara orang, curi tanah orang ataupun menceroboh tanah orang. Tak ada lagi lah. Betul. Kebanyakan macam tu lah. Kita kalau pergi negara orang, tahu balik negara sendiri. Tapi kalau bangsa kau dah masuk sini secara haram, tak reti nak balik. Sanggup orang terberebut laki orang. Sebab nak dapatkan IC tu. Bila dia dah ada IC dengan pasangan dia, dia boleh dengan bangganya mengatakan, aku kaya di Malaysia. Aku kaya, aku boleh pakai bermacam-macam kenderaan. Sebenarnya, perempuan, di Malaysia ni ramai yang jutawan tapi kami tak tunjuk jutawan tu. Yang pakai kereta satu rumah tu sampai 5-6 biji. Ramai. Tapi dia orang tak tunjuk harta benda macam kau cakap tu. Dia orang sorok-sorok lagi. Sorok, mana boleh tunjuk. Sebab kebanyakan penyondol-penyondol ni kan daripada sana. Suka hak orang. Tak tahu Loh, sianya. Orang kaya ni dia tak bercerita dalam sosmed, kau tahu. Orang kaya di Malaysia ni akan bercerita, dia tak berkata-kata, hanya mengeluarkan gambar saja. Menunjukkan gambar saja dan menunjukkan kebahagiaan. Ya? Sian lah kau ni. Kau ni tak boleh masuk dalam Malaysia ke? Tak pernah datang sini? Patutlah. Orang kalau tak pernah datang Malaysia ni memang dia berkata macam tu. Sakit hati mungkin. Kan? Dibandingkan mata wang korang rendah. Mata wang kita orang tinggi. Jadi kat situ pun kau dah macam. Bayangkanlah kita orang boleh mampu beli kereta lagi. Semua mampu pakai kereta. Kalau motor kat sini dah macam basikal. Kalau kereta tu satu buah rumah sampai 5-6 biji. Bayangkan dalam rumah tu ada 6 orang anak, 7 orang anak. Masing-masing semua pakai kereta. Ada kat sini dah pakai Lamborghini, Porsche. Tak ada tunjuk. Malas nak tunjuk. Sebab apa? Dia orang kata, buat apa nak menunjuk harta? Kan? Buat apa nak tunjuk harta? Betul tak? Sian lah kau ni. Kalau sekadar kau nak bercakap kat negara kau, tunjukkan bukti. Tak payahlah kau buat konten macam tu, macam orang bodoh. Kau tak tahu bangsa kau datang kat sini menagih simpati nak mencari kerja kat sini. Sanggup kena tipu dengan bangsa sendiri nak masuk sini. Sampai tak reti nak keluar. Sampai tak reti nak balik. Sian lah kau ni. Kesian. Sedih. Oke teman-teman, mari kita tanggapi bersama-sama. Nah, tadi dikatakannya kalau Malaysia itu tak ada orang beli cash ya, macam rumah, kereta, motor, semuanya hutang, tak ada bayar cash. Oke, nah pernah saya tanya dengan husband saya ya, kalau kita bayar rumah di sini secara cash misalnya berapa? 500.000 ya, contohnya 500.000 kita bayar cash. Nanti yang kita simpan itu nanti ditanya oleh bank, oleh mana ya, oleh kerajaan ditanya uang dari mana itu. Takutnya ada uang kegelapan ya kan, uang haram gitu. Jadi kalau di Malaysia ini memang dipastikan uang itu betul-betul ya, itu kalian terima gaji, kalian ada usaha, so itu semuanya dihitung ya. Kalau tiba-tiba cash 500.000 dipertanyakan itu dari mana asalnya ya. Jadi kalau boleh buat loan, kenapa harus cash kan? Loan pun boleh dipermudahkan untuk semua rakyat Malaysia. Oke, so mungkin tak tahulah konsepnya ya. Kalau di Indonesia, menurut saya ya, membeli rumah di sana itu, apalagi kalau menurut yang saya tahu ya, kalau membeli rumah di sana, kalau langsung di sana sistemnya orang itu kumpul-kumpul uang ya. Misalnya itu rumah macam 200 juta. Kita beli cash 200 juta sudah, tanpa tahu kebenaran 200 juta itu daripada uang mana ya. Boleh aja macam gitulah ya. Kalau di Malaysia tak boleh. Menurut saya, yang saya tanya husband saya, dia akan tanya, wah, kenapa ada uang kamu macam ini? Uang dari mana ini? Uang haram atau gimana? So diselidik. Jadi ya
lebih untung sebenarnya kalau kita bayar loan ya daripada cash ya. Oke teman-teman, so gitu. Ada yang dipermudahkan, kenapa harus mempersulit kan? Gitulah senang ceritanya. Dan tadi dikatakannya, dan satu lagi, tidak semua orang ya, tidak semua rakyat itu boleh loan kereta. Tak boleh juga, ditengok juga kamu sanggup atau tidak, kamu gaji berapa, kamu kerja apa, kamu pengeluarannya berapa, itu semua dikira-kira. Jadi bukan semua orang berhak berhutang macam yang dia cakapkan tadi itu ya. Nah, kalau soal di Indonesia pun banyak juga Mbak orang yang berhutang ya. Kita jangan menutup mata ya. Oke, tapi tak tahu saya kenapa, mungkin kakak ini kena rasuk apa ya. Dia konten-kontennya sebenarnya sakit hatinya kepada satu orang ya, yaitu Aisar Khalid ya. Mungkin tak sesuai ekspektasinya, atau cinta ditolak, atau bagaimana. Sampai meroyan gila-gila gini, sampai terkoyak-koyak. Ini bukan koyak lagi kan, koyak rabak ya. Sudah kena rabak gitu. Oke teman-teman, ya begitulah ya. Mungkin kita tak payah bahas lagi ya. Kita cuma bagi penerangan sekali, 2 kali saja ya. Oke teman-teman, begitulah kira-kira penjelasan saya. Kalau lebih kurangnya kalian boleh berikan komentarnya menurut pandangan kalian ya. Tapi dia ketawanya pun nampak je kan, dibuat-buatkan. Dia yang koyak sebenarnya ya. Oke. Itulah ya, kehidupan di Malaysia tak sama dengan kehidupan yang ada di Indonesia ya. Dan di sini juga orang-orang kayanya itu tidak ada menunjukkan ya, kami punya ini, kami punya itu. Mereka tidak sombong juga ya. Aduh. Mungkin kalau di sana itu ya kena bagi tahu semuanya, saya ada ini dan segala macamnya. Oke teman-teman, kalau di Malaysia ini semuanya dipermudahkan oleh pemerintahnya ya, ataupun kerajaannya. Sampai di sini ramai saya tengok kan rakyat Indonesia. Boleh nggak sih kami itu iri dengan Malaysia? Boleh nggak sih kami itu mau pindah negara? Tidak boleh ya. Oke, nah baru-baru ini Malaysia itu ada subsidi minyak ya, ataupun kalau di Indonesia kata BBM, bahan bakar minyak. Nah, di sini disubsidi untuk rakyat Malaysia saja. Itu ya, sangat bersyukur ya. Sudah disubsidi lagi. Aduh, makin iri lah jiran kan. Oke, kita tengok ya katanya. Oke, kita tengok dulu videonya bagaimana pendapat daripada orang-orang Indonesia ini. Tolong ya, sekali lagi gua ucapkan Malaysia jangan flexing. Izin bertanya nih Pak Ustadz, apa hukumnya membuat tetangga iri? Bisa-bisanya nurunin harga BBM. Udah mah BBM Malaysia paling murah se-Asia Tenggara, diturunin lagi sekarang. Feeling gue ya, menurunkan harga BBM pun mereka tetap untung anjir. Sangat berbeda jauh ya dengan negaraku yang tercinta ini. Udah mah mahal, Pertaminanya monopoli pasar, untungnya juga nggak seberapa. Buset. Rakyat Indonesia meletup marah lepas je Malaysia announce harga minyak turun. Malaysia baru je umum harga RON 95 turun jadi RM1.99 seliter. Kira-kira RM7,880. Sedangkan dekat Indonesia, RON 95 masih RM13,000 atau RM3.29 seliter. Yang paling pedih, minyak subsidi Indonesia RON 90 pun berharga RM2.53 seliter, lebih mahal daripada RON 95 dekat Malaysia. Posting dari kumparan Indonesia terus jadi tempat netizen luar marah. Komen-komen penuh dengan kecaman. Malaysia jaga rakyat, Indonesia kapan? Pertamina memonopoli tapi tetap rugi. Kerja apa? Prabowo cuma janji, rakyat tetap bayar mahal. So ramai yang soal kenapa Pertamina walaupun kuasai pasaran minyak sepenuhnya masih gagal bagi harga rendah. Ada juga yang hentam Presiden Prabowo sebab tak mampu kawal harga. Sedangkan negara jiran iaitu Malaysia sendirilah boleh turunkan. So ni sekadar nak bagi tips lah untuk rakyat yang bukan warga negara Malaysia. Kalau anda isi minyak dekat Malaysia dengan nombor plate kenderaan Malaysia, anda masih boleh isi RON 95 dengan harga RM2.60. Tetapi kalau anda bawa kereta yang bukan nombor plate pendaftaran Malaysia, anda kena isi RON 97 sahaja
dan tak boleh guna RON 95. Itu pun harga masih murah dari kebanyakan harga minyak dekat Indonesia. Jadi bezanya sudah jelas antara RON 95 dekat Malaysia dan juga RON 95 dekat Indonesia. Adalah ramai rakyat yang berang dekat sana. So apa pendapat korang? Cuba komen sikit. Malaysia melakukan gebrakan besar-besaran dengan menurunkan harga BBM bagi seluruh warga negaranya dengan RON 95. Bayangkan, mereka juga bagi-bagi duit kepada warga senilai Rp385.000 untuk yang berusia di atas 18 tahun. Ini merupakan respons pemerintah karena masyarakat mereka tuh menjerit soal pajak dan kesulitan hidup. Kalian pernah baca statement dari pemerintah Indonesia seperti ini? Seumur hidup gue belum pernah baca, pernah denger bahwa ada penghargaan buat rakyat. Berbahagialah kalian, wahai rakyat Malaysia, karena memiliki pemerintah atau kerajaan yang benar-benar peduli pada nasib rakyatnya. Di Malaysia, petrol dengan RON 95 akan dijual pada harga Rp1.99. Sementara kami rakyat Indonesia harus membeli petrol dengan RON 90 saja Rp2.50. Kalau RON 92, Rp3.20. Jelas, harga petrol di Indonesia jauh lebih mahal daripada harga petrol di Malaysia. Turunin harga BBM. Udah mah BBM Malaysia paling murah se-Asia Tenggara, diturunin lagi sekarang. Feeling gue ya, menurunkan harga BBM pun mereka tetap untung anjir. Sangat berbeda jauh ya dengan negaraku yang tercinta ini. Udah mah mahal, Pertaminanya monopoli pasar, untungnya juga nggak seberapa. Buset. Harga BBM RON 95 turun, cuma jadi Rp7.864 aja. Berlaku 30 September nanti di seluruh SPBU di Malaysia. Apa? Kalian berharap ini kejadian di Indonesia? Dengan sumber daya minyak bumi yang melimpah, dan kita masih harus impor minyak dari Amerika. Daripada ngarep yang nggak pasti, mending ini nih Malaysia. Perdana Menteri Malaysia sendiri yang ngumumin kabar baik ini. Syaratnya cukup mudah, tunjukin MyCard atau semacam KTP atau aplikasi pompa bensin di setiap SPBU. Banyak yang bilang ini langkah berani dibalik ketidakpastian ekonomi global tahun ini. Wah, tahniah Malaysia. Lagi viral, Indonesia jual 13.000 tapi rugi 5 triliun, sedangkan Malaysia jual 6.700 tapi untung 280 triliun. Ini orang mikir sampai batunya pecah nggak ketemu katanya. Yuk kita bahas. Pertama, Indonesia itu ngeproduksi minyaknya segini nih, 583.000 barel per hari. Malaysia 570.000 barel per hari. Sebenarnya lebih banyak Indonesia kalau dari produksi, tapi konsumsinya Indonesia itu 1,7 juta, sedangkan Malaysia 700.000. Jadi Indonesia defisit atau negatif 1,17 juta. Kalau yang Malaysia negatif 130.000. Nah, inilah yang harus dia beli dari impor. Harga minyak tuh $85 per barel. Berarti Indonesia tuh harus bayar 566 triliun untuk kekurangan energinya, sedangkan Malaysia 67 triliun. Nah, lalu kenapa bisa untung? Jawabannya ada di LNG atau di gasnya. Malaysia tuh untung banyak, dia 5 eksporter top dunia nih tentang gas ini. 13,5 M keuntungannya. Dolar. Kalau ini negatifnya 4 triliun, jadi ya ketutup sebenarnya. Jadi masih untung 161 triliun. Jadi kalau mau Malaysia itu ngasih gratis ke masyarakatnya, tetap masih untung 161 triliun. Tapi ini nggak dilakuin. Nah, dengan melalui subsidi aja, subsidi per tonas. Jadi kalau harganya tadi 6.700-an, tadi konsumsinya 700.000 per barel. Per barel itu 149 liter. Dikali 6.700, dikali 1 tahun, dapatlah 272 triliun. Berarti ini kalau dihitung-hitung ya, karena ini pakai subsidi, jadi sekitar 280 triliun untungnya, ya masuk akal gitu. Indonesia, itu harga segini itu disubsidi, tapi bukan dari Pertamina kayak di Malaysia, tapi dari APBN. Nah, jadi ruginya 5 triliun. Sebenarnya nggak rugi 5 triliun. Kalau kita lihat dari subsidi energi itu 2022-2024 itu segini, 500 triliunan. Oke teman-teman, nah itulah keistimewaan rakyat Malaysia ya. Mereka sudah diberikan subsidi, dapat lagi subsidi. Tapi kali ini kalau yang itu hari mungkin masih boleh untuk warga asing, tapi yang memiliki kendaraan Malaysia, plat number Malaysia. Tapi sekarang kalau yang ini subsidinya itu khusus untuk rakyat Malaysia saja, dan harus punya IC ya, identity card mereka ya. Oke, tapi tadi itu ada permasalahannya ya. Kalau di Malaysia itu sudah murah, tapi untungnya itu banyak dan bahkan lebih ya. Tapi kita ini sebaliknya, Pertamina udah harganya mahal, untungnya sedikit, malah katanya ada yang rugi. Itu kenapa kira-kira ya? Apakah mungkin ya itu hari pun pernah ditangkap kan karena kasus korupsi. Nah, masuk pocket sendiri, masuk kantong pribadi sendiri. Nah, itulah yang menjadi kerugiannya. Jadi rugi ditanggung oleh
rakyat ya. Nah, keuntungannya hanya untuk beberapa orang yang korupsi tadi, tapi sudah ditangkap kan. Walaupun ditangkap, ya mungkin ada lagi tuh ya. Kenapa pula kan sudah mahal katanya, tapi malah rugi. Itu yang pelik juga ya. Padahal sudah dioplos lagi kan, sudah bagi campuran macam-macam, tapi tetap juga rugi. Nah, mesti ada salah daripada salah dibilang mungkin tak salah kan. Ada orang korupsi, itu yang salah kan. Oke teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Itulah ya, nikmat apa lagi yang kau dustakan wahai rakyat Malaysia. Oke, salah satu adalah minyak yang termurah ya di Asia ini. So sangat bersyukurlah, bertuahlah menjadi rakyat Malaysia. Sedangkan di negara kami itu mahal pun ya, masih sanggup orang itu beratur beli walaupun mahal karena tidak ada pilihan lainnya. Jadi terpaksa sebenarnya, mau tak mau harus beli juga kan, karena untuk kendaraan juga supaya boleh jalan ya belilah minyak. Terpaksa mahal pun ya dipaksa-paksakan lah ya. Oke teman-teman, begitulah. Sampai tadi itu banyak orang Indonesia meletup marah ya, merasa iri, dan bahkan ada juga yang mengatakan, boleh nggak sih kami itu pindah ke Malaysia? Tak boleh ya mas, bertahanlah di negara kita di sana. Walaupun memang sangat susah ya, apalagi untuk orang-orang yang kelas menengah ke bawah ya, sudah susah, makinlah susah. Itu pun tidak ada bantuan kan daripada pihak atasan ya. Mungkin ada juga dibagi bantuan tapi dikorupsi. Nah, korupsi ini yang memang jahat sekali kan. Semoga boleh diberantas lah ya semua-semuanya di negara kita. Kita pun mau juga yang untuk terbaik di negara kita kan, supaya sejahtera rakyat juga. Jangan hanya orang-orang kaya saja yang sejahtera, kita pun mau juga orang-orang yang miskin pun masih ramai sekali. Tapi kakak yang tadi awal-awal itu menutup mata dia kan. Teman, so segitu aja video kali ini. Bagaimana tanggapan Anda? Komentar Anda boleh berikan di ruang komen. Gitu. Oke, so see you on my next video with me, Misari. Bye.